Dewi Lanjar adalah salah satu urban legend yang ada di Nusantara. Ia disebut-sebut sebagai ratu penguasa laut utara, khususnya di utara Pekalongan, Jawa Tengah. Dan dalam kepercayaan masyarakat Pekalongan sendiri, nama Lanjar adalah sebutan bagi wanita yang bercerai dengan suaminya dalam usia yang masih muda dan belum mempunyai anak. Maka dari itu, kata Lanjar disematkan untuk dia. Alkisah pada zaman dahulu di Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Pekalongan, hiduplah seorang putri cantik yang bernama Dewi Rara Kuning. Ia terkenal dengan keanggunan dan kecantikannya. Dengan kecantikannya itu pula membuat semua pria yang ada di desa langsung jatuh hati kepadanya, tak terkecuali dengan seorang pangeran muda yang ada di Jawa. Ia merasa terpesona dengan kecantikan Dewi Rara Kuning dan berniat meminang sang Dewi, dan bak gayung bersambut. Pada akhirnya Dewi Rara Kuning mengiyakan ajakan sang pangeran, dan akhirnya mereka berdua menikah. Namun sayangnya, pernikahan Dewi Rara Kuning dan pangeran hanya seumur jagung, sebab tak lama kemudian rupanya sang pangeran tewas saat berlayar di pantai utara karena terkena badai. Lalu akibat kejadian itu membuat Dewi Rara Kuning menjadi janda di usia pernikahan yang masih muda, dan membuat masyarakat setempat memanggilnya dengan sebutan Dewi Lanjar. Dan setelah kepergian sang suami membuat kehidupan Dewi Lanjar semakin terpuruk, ia bahkan memutuskan untuk berkelana dan meninggalkan tahta serta kampung halamannya agar dia tidak terus-menerus dirundung duka atas kepergian sang suami. Lalu setelah berminggu-minggu berkelana, pada akhirnya ia tiba di Sungai Opak, yaitu sebuah sungai besar yang terletak di daerah Yogyakarta. Ia pun mencoba untuk menyusuri sungai itu, namun saat berjalan, tiba-tiba ia melihat seorang lelaki yang tak lain Raja Mataram Panembahan Senopati bersama Mahapati Singoranu yang sedang bertapa mengapung di atas aliran sungai. Melihat pemandangan itu, membuat Dewi Lanjar perlahan-lahan menceburkan dirinya ke aliran sungai dan mencoba untuk meminta saran kepada sang raja bahwa ia harus kemana lagi setelah kepergian sang suami. Mendengar rintihan tangisan Dewi Lanjar membuat Panembahan Senopati dan Mahapati Singoranu merasa iba. Lalu mereka berdua pun memberi saran kepada Dewi Lanjar agar bertapa di pantai selatan untuk menghadap Ratu Kidul, supaya ia mendapatkan jawaban atas kebimbangannya. Lantas setelah mendengar saran itu, membuat Dewi Lanjar sedikit tenang. Ia pun langsung beranjak dari sungai dan langsung berjalan ke arah pantai selatan. Dan setelah sampai di pantai selatan, Dewi Lanjar pun akhirnya langsung bertapa untuk menghadap Ratu Kidul. Lalu setelah bertemu, akhirnya Dewi Lanjar mengutarakan semua isi hatinya tentang kepergian sang suami. Sebab setelah suaminya meninggal, ia merasa kehilangan arah kehidupan, dan dia meminta kepada sang Ratu Kidul untuk diangkat menjadi murid, supaya dia bisa kembali mendapatkan makna kehidupan yang selama ini sudah hilang di benaknya.
mendengar penderitaan Dewi Lanjar seketika membuat Ratu Kidul merasa kasihan. Lalu ia pun menyanggupi permintaan Dewi Lanjar dengan memberikan pasukan jin dan kekuasaan di hutan Gambiren yang terletak tak jauh dari pantai utara. Dan setelah bertahun-tahun berkuasa di hutan Gambiren, rupanya ketenangan Dewi Lanjar kini mulai terusik dengan kedatangan Raden Bahu yang berupaya membabat hutan Gambiren untuk dijadikan jalan penghubung antar kadipaten. Sontak sebagai ratu penguasa di hutan tersebut membuat ia merasa tertantang dengan kesaktian Raden Bahu, karena sebelumnya tidak ada manusia yang berani masuk ke dalam hutan Gambiren karena hutan itu terkenal sangat angker setelah Dewi Lanjar berkuasa. Dan setelah berminggu-minggu menunggu, pada akhirnya Raden Bahu beserta pasukannya mulai datang. Lalu mereka benar-benar membabat hutan itu untuk dijadikan jalan. Melihat kelakuan pasukan Raden Bahu membuat Dewi Lanjar murka. Ia pun langsung menyuruh bala tentaranya untuk menyerang pasukan Raden Bahu. Akibat mendapat serangan mendadak, membuat pasukan Raden Bahu kocar kacir, dan pada akhirnya mereka semua lari tunggang langgang meninggalkan hutan Gambiren. Dan setelah beberapa hari berlalu, membuat Raden Bahu berusaha memutar otak agar dia bisa segera mewujudkan keinginannya untuk membangun jalan antar kadipaten di hutan Gambiren serta menaklukkan pasukan Dewi Lanjar. Lalu di dalam kebimbangannya, ia pun meminta saran ke ayahnya yang tak lain Kiai Cempaluk agar dia bisa mengalahkan Dewi Lanjar. Pada saat itu Kiai Cempaluk hanya menyuruh Raden Bahu untuk bertapa kalong atau bertapa menyerupai kelelawar dengan berdiri terbalik di dalam hutan Gambiren. Dan konon pertapaan yang dilakukan Raden Bahu ini yang nantinya cikal bakal daerah itu dinamai dengan sebutan Pekalongan. Lantas setelah mendapat saran dari ayahnya, membuat Raden Bahu datang lagi seorang diri ke hutan Gambiren, dan ia pun langsung bertapa kalong seperti apa yang disuruh oleh Kiai Cempaluk. Lalu tidak berselang lama kemudian, rupanya Dewi Lanjar mencium aroma kedatangan Raden Bahu. Namun kali ini aroma tersebut lebih kuat dari aroma sebelumnya. Dan benar saja, setelah mencari titik pusat dari pancaran energi yang ia cium, ternyata ia melihat Raden Bahu yang sedang bertapa kalong. Sontak ia pun langsung merasa murka karena sebelumnya tidak ada manusia yang keras kepala seperti Raden Bahu. Lantas setelah itu, dengan kekuatannya, Dewi Lanjar pun langsung menyuruh semua pasukan yang ia miliki untuk menyerang Raden Bahu. Namun tiba-tiba tubuh Raden Bahu mengeluarkan cahaya yang sangat terang yang membuat pasukan jin Dewi Lanjar langsung musnah dalam sekejap. Melihat semua pasukannya hancur lebur, sontak membuat Dewi Lanjar tercengang. Ia pun kembali murka dan langsung melesat ke arah Raden Bahu dan berniat menyerangnya.
Namun rupanya semua itu sia-sia, sebab saat itu Raden Bahu bisa menghindari serangan Dewi Lanjar, dan di detik itulah pertarungan dua makhluk sakti mandraguna terjadi. Suasana malam yang semulanya tenang kini berubah menjadi sangat mencekam karena kedahsyatan pertempuran itu. Guntur mulai keluar dan angin langsung berubah menjadi badai ketika keduanya saling bergantian dalam adu kesaktian. Keduanya pun terus-menerus beradu kekuatan. Namun saat itu, rupanya Dewi Lanjar merasa kewalahan dengan kekuatan Raden Bahu, dan pada akhirnya ia takluk dan terkapar karena tidak kuat dengan kedahsyatan ilmu kanuragan yang dimiliki Raden Bahu. Dan saat dalam keadaan terkapar, tiba-tiba Dewi Lanjar mengingat akan suaminya yang telah tewas saat berlayar di pantai utara. Lalu sambil tertatih, ia pun mengaku kalah dan ia akan pergi dari hutan Gambiren. Namun sebelumnya, ia memohon kepada Raden Bahu untuk bisa berkuasa di pantai utara, sebab ia ingin agar cintanya bisa kembali bersatu dengan mendiang sang suami yang dulu telah tewas di pantai utara. Mendengar perkataan Dewi Lanjar seketika membuat Raden Bahu tersentuh, dan ia mengiyakan permintaan Dewi Lanjar untuk berkuasa di pantai utara. Dan konon sejak saat itulah Dewi Lanjar benar-benar menjadi ratu di pantai utara. Itulah kisah Dewi Lanjar. Untuk benar atau tidaknya kisah ini, saya kembalikan lagi ke diri kalian masing-masing. Kalaupun jika ada perbedaan isi cerita, saya harap maklum, karena mengingat kisah Dewi Lanjar sendiri mempunyai banyak versi. Tapi intinya, pasti ada pembelajaran yang bisa kita dapat dari sebuah cerita. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan untuk mengakhiri video ini, saya harap teman-teman selalu support saya dengan cara subscribe dan like sebanyak-banyaknya agar saya tetap bersemangat dalam membuat konten. Terima kasih dan jangan lupa bahagia.